Potret with SOD, berbagi canda dan tawa. Potret with SOD. Itu nggak usah selebay itu juga. Tutup mata nggak usah. Ini kan cuma udah intro doang. Ya masalahnya nggak harus seakan-akan konser. Mukanya ngeselin banget. Nggak usah tuh ngajak konser banget tuh mentang-mentang botak. Bukan gitu, maksud gue ngesel aja liat muka lu. Wah, seakan-akan ada pro. Waduh. Saya kan mendalami. Ya mendalami biar suaranya bagus lah. Ya udah, yuk kita ulang lagi berarti ya. 1, 2, Potret with SOD, berbagi canda dan tawa. Potret with SOD, temani kalian semua bersama agar hari dan Darmo. Nggak suaranya jadi jelek. Jadi jelek gitu. Suaranya jadi pecah gitu. Pengen suara 1, 2. Lebih tinggi ya. Terlalu tinggi dan gak masuk juga temponya. Alright. Alhamdulillah nih ya, senang sekali. Setelah mungkin udah hampir 1 tahun, Ya, mungkin setahun lebih juga ya. Kita terakhir menjadi host di Potret. Kali ini kita berkesempatan lagi untuk bisa nge-podcast di Potret. Yap. gokil. Gokil. Terima kasih Potret ya. Terima kasih, Potret. Sudah mengembalikan kepercayaannya kepada kita. Betul. Udah percaya lagi. Udah percaya. Dulu mah enggak ada dia dulu nih. Wih, sana. Sekarang Iya. udah ada sekarang. Udah ada. Diusir. Iya, Jangan kan diusir. kemarin nggak ada mau dulu. Kemarin enggak ada. Dulu tuh Iya. kalau misalnya kalian sempet nonton juga konten kita di SOD sempat di prank. Kan kok diem aja sih, nggak ngomong-ngomong. Kan saya nanyanya ke Mas Darmo, kan bertiga aja. Mau dibatalin aja apa gimana? Batalin lah, orang MOU-nya nggak ada. Saya sih minta Darmo keluar. Terakhir iya. Iya, jadi Darmo tuh dulu waktu tahun lalu kan kita podcast di sini, Darmo ulang tahun. Ya. Terus di prank dimarah-marahin sama ini. Bokta. Iya, dimarah-marahin. Bibir kering banget. Bibir. Mau pucat. Ada nggak waktu ya? Bukta enggak ada ya? Atau kita di prank Ya, lagi nih. Enggak, kan sekarang aku yang ulang tahun. Baru ulang tahun Yang ya. ini di prank ternyata beneran nih episode terakhir langsung. Oh iya, enggak. Jangan Ya. jangan sampai. Pokoknya alhamdulillahnya kita sekarang mau mengisi Potret kembali ya, Yap. tapi berbeda dengan tahun lalu. Mungkin kalau tahun lalu kita ada tajuknya yaitu mungkin menemani ngabuburit ya. Yap. Ngabibit. Ngabuburit with apa? Ngabuburit sambil carita. Sambil Mari carita. Ya. Nah, kalau sekarang ya biasa aja normal gitu Potret ya. aja. Potret aja. Potret itu singkatan dari apa coba? Potret. Oh, podcast. Mau lanjut. Ini ada. Ini podcast Oh iya, Telkom Regional 3. Aduh. Potret ya. Bener Podcast kan ya? Telkom Regional 3. Betul ya. Gitu. Jadi sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol juga seperti biasa lah ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita akan mengulas ya tuh. Gitu. Tentang apa coba? Ini serius ya. Coba jangan ketawa dong, Ini please. serius. Serius. Biasa aja nggak usah terlalu serius. Ini kan pembahasan santai. Nggak ada ngapain harus serius. Main tonjok mulu. Ya maksudnya nggak usah terlalu Gampang beneran serius. Ya, bisa. jadi apalah episode sekarang kita mau bahas apa nih? Kita tuh pertama-tama sekarang mau membahas hal-hal yang berhubungan sama aduh, ngerti kan? Apa? belum. Apa? Karena kan sekarang tuh zaman semakin maju, Semakin maju jelas itu. ya kan? Hal-hal berhubungan sama Teknologi teknologi yang bahasa Iron Man berarti ya. Teknologi. itu terlalu jauh sih, itu lebih ke film dan fantasi ya. Kamu mending keluar deh kalau misalkan nggak dapat Gak pembahasan usah, topik. sabar dulu. Tegas bisa lu mana ya? Iya ya, harus tegas. Jadi berhubungan sama teknologi yang ada saat ini, terus yang pastinya karena kita kan dunia konten Konten kreator, creator ya. Yap. pastinya berhubungan sama digital. Di jadi dunia digital ini Ya. ngebahas. dunia digital, teknologi Betul. digital di era-era saat Era-era saat ini Betul. karena memang Oke. untuk saat ini hampir semua tuh kita benar-benar dimudahkan sekali oleh digitalisasi ini ya. Mulai dari pendidikan, terus juga mulai dari pembayaran ya, ekonomi gitu kan, terus dari mulai kesehatan segala sesuatu itu tuh mulai di digital ya.
Mulai digitalisasi ya. Bahkan kita bisa dapetin pendapatan nih Ya. dari dunia digital. Dari Kayak dunia sekarang kan digital. kita lagi sodaton nih, kalau kalian misalnya mau nonton sodaton di YouTube Ah, Son iya. of Dead sekarang tuh hari ke-22. Hari ke-22, 23. Ya. Masih lanjut Iya. kan nih pas sudah up? Masih dong Masih. pasti. Aduh, masih. Ya. Dan ini nih kalau misalnya kalian lihat perubahan, Nah, gue juga nih udah dicukur kumis ya. oh masih sama, Sama. itu udah tumbuh lagi. udah tumbuh sih, Tapi tapi- cukur lagi. Coba cukur dulu ada. Gak usah terlalu lama, Nggak terlalu lama. usah. Ya biar pada ingat. Udah, nggak usah. Ini gue juga lagi botak nih ya, karena ini achievement minggu ketiga. Betul. Kalau si Darmo Manusia biru, biru. jadi Manusia biru. Ya oke, balik ke topik lagi ya mengenai digital tadi. Langsung Mengenai digituin ya, dipatahin. Jadi memang kita tuh apa ya namanya, khususnya kita nih, kita bertiga bener-bener pekerjaannya sekarang memang udah di dunia digital juga ya. Betul. Karena juga sebenarnya dari dulu pas kita kuliah itu tuh kita nggak kalau gue tuh nggak tidak akan menyangka bahwa ternyata pada akhirnya gue tuh bekerja di dalam dunia digital gitu. Kalau lu menyangka nggak ketika kuliah? Sama sih gue. Sama. Nggak menyangka sebegitunya, karena dulu tuh impian gue udah aja misalnya masuk kuliah Hmm. terus kerja di perusahaan. Betul. Udah itu doang. Gue juga nyangkanya Hari bakal kayak gitu, mau. Gue tuh bakal mengira bahwa oh ini si Hari udahlah jadi kayak pekerja kantor. Ya PNS, karyawan, PNS. PNS. Ya, Awalnya impiannya gitu karena kan belum tahu tentang dunia digital sedalam ini, sedalam sekarang. Hmm. Ternyata sekarang tuh udah bisa gitu kerja di dunia digital. Betul. Kalau Kayak lu lu. gimana, mau? Kalau Dulu pas dulu nggak- kuliah? Nggak mau kerja malah. Kalau gue dulu nggak mau kerja malah. Nggak mau Kenapa? kerja sama orang, maksudnya kerja sama orang. Jadi pengen Membuka usaha sendiri. usaha sendiri, entah itu jualan apa kek gitu. Oh, Buat berarti- buka peluang buat orang lain. Pengusaha, Pengusaha ya. pengennya kayak gitu, cuma ya belum kesampaian lah sekarang. Sampai ya. Belum sampai, tapi kita waktu dulu kuliah juga sempet kan, sebelum kita masuk ke sebagai content creator kan kita bikin usaha-usaha kecil. UUK. Bikin apa? Bikin usaha. UUK. Bikin usaha Orang kecil. profesional. Matiin dulu dong ini di silent kalau bisa lagi Lupa. kerja tuh. Iya. Nah, Jadi dulu ya. pas kita kuliah tuh sempat kita juga sebelum masuk ke dunia content creation ini kita bikin usaha-usaha kecil nih. Betul. Aduh, apa sih waktu dulu? Dulu tuh kan dulu sebelum ada SOD bikin sendiri Apa? jualan online. Jualan Itu udah online. Oh digital. iya, bener ya. Dulu gue juga Diktastor ya lu tuh namanya? Bukan Diktastor mah. dia. Aku diktastor. Oh ini Makmur Sport. Gua Makmur Sport. Dulu tuh Makmur. jadi kita bikin kayak online shop gitu untuk ngejual-jual kalau gue sih produknya waktu dulu kayak jersey, jaket-jaket official. KW ya KW. Hah? KW. Itu Ya udah ngaku aja nggak apa-apa. KW gitu nggak apa-apa. memang dulu tuh marah banget gitu loh, kayak lagi hype banget kan. Sepatu Takut juga. banget aku. Nggak, tapi karena memang gini, dulu tuh gue apa ya kayak jual-jual sepatu dan produk-produk KW itu kayak ya udahlah gitu ya. Nah kalau sekarang tuh semakin seiring berjalannya waktu ya, Ya. gue tuh semakin menyadari gitu untuk menjual segala sesuatu hal yang kayak gitu tuh kayak aduh agak gimana gitu. Ya, kurang baik lah ya. Kurang baik gitu, benar. Tapi kan maksudnya marketnya pun ada, pasarnya pun Pasarnya ada. pun ada dan pada saat itu rame banget. Rame, gitu. makanya mungkin kan mencari peluang bisnis dari situ, dan lu tuh menjualnya kan dari dunia digital kan. Dunia digital betul. Twitter ya dulu Twitter Enggak, ya. dulu Enggak, Facebook Instagram gue dulu. Instagram? Jadi sebelum dulu ada e-commerce itu kan, sebelum belum ada kayak Shopee, Tokped terus Ya. juga dan yang lain-lainnya. Itu tuh gue jualnya cuma hanya di Instagram doang. Cuman upload doang, terus kayak cuma ngandelin hashtag doang. Misalnya Hashtag apa biasanya yang lu sepatu pakai? olahraga, sepatu keren, funky, enjoy, sepatu gitulah. Pokoknya gue langsung tulis semua hashtag tuh banyak, dan ya pembeli pun datang dari hashtag itu gitu. Dan ternyata banyak pada saat itu sebelum ada e-commerce ya. Ini berapa omset berapa? Omset gue itu Per bulan. Berapa bulan wah, sih? kalau per bulan, lamanya? hah? Berapa lama? Aduh lupa. Kalau per bulan gue nggak bisa ditakar per bulan karena kan waktu itu uangnya gue pakai buat sehari-hari. Ya. Jadi pokoknya kalau per hari tuh kadang ya lagi sepi-sepinya ya 70.000 mah ada lah. Tapi lagi rame-rame sehari 600.000 juga ada. Profit itu Iya profit gue. Dia kan habis sama BO. apa itu? Apa BO? Bimbingan online kan belajar bimbingan Oh online. iya kalau bimbingan Belajar online kan iya kan Betul, dulu. bimbingan online gua. Bimbingan online kenapa ngelotot-lotot? Iya, Kamu gua pikir kira apa? Bimbingan ini ortodoks. Oh iya itu dokter ya. Ortodoks. Iya. Tapi dulu Agan tuh dari jualan online gitu tuh sampai beli apa? Yang Android itu tuh, yang gede. Oh tab anjing. Tab. Oh iya tab bener. Ngomong anjing ya. Oh iya bener. Ya, tab. Sampai beli tab Sampai dia. beli tab gua. Wah gila. Kalau waktu dulu ya gue lihat si Agan
wah gila nih orang Kaya maksudnya banget kayaknya. kaya ada tab. Udah teh. Tapi waktu- Gadgetnya tuh gadgetnya up to date ini sekali up to date gitu Iya. maksudnya. Wah ini orang kaya pas lihat ke rumahnya. Maksud lu apa pas lihat ke rumahnya? Oh, pas lihat ke rumahnya Sempit rumah oke gua. juga. Iya emang Oke, sempit. bukan. Dia Bukan. 3 lantai loh. Tiga lantai makanya pas lihat ke rumahnya, wah ternyata lebih kaya yang gua Walaupun 3 bayangkan. petak doang tuh. Bukan maksudnya si Agan tuh maksudnya pekerja keras banget. Gue tuh ngelihatnya kayak ini aja maksudnya terpukau sih ini bisa beli sendiri. Gua mah waktu dulu masih kuliah masih dibiayain orang tua. Ya kan kalau si Agan dari dulu makanya gue terpukau sama dia tuh waktu dulu bisa jualnya. Makanya Oh, sekarang akhirnya enggak berarti. wah sekarang terpukau juga mau Kenapa? Kenapa? udah bisa nikah, udah nikah nih kalau yang belum tahu udah nikah. Iya, Udah alhamdulillah. punya istrinya tuh yang Ajeng si Ajeng ya. Si Ajeng udah 8 tahun, 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Nikahnya? Enggak, pacarannya. Pacarannya. Nikahnya baru setahun ya? Setahun. Enggak, setengah bulan, setengah tahun. Setengah tahun, baru setengah tahun. Baru setengah Terus juga udah ada rumah. Wah, ini nih. Aduh, Oke nih dia berarti. Makanya akhirnya ke waktu dulu, orang kan terpukau. Mana juga mungkin terpukau ngeliat dia. Alhamdulillah. Akhirnya kita bikin tuh. Iya, dibikin juga. Diktastor kan. Diktastor. Iya. Diktastor ada kita Saingan, juga. Sang pesaing datang. Kompetitor dulu. Kompetitor tapi tidak tidak lanjut ya. Di Twitter dulu tuh, gue inget di Twitter Oh, di kita Twitter, iya, di di Twitter kita promonya Iya, sekaligus di di Siapa aja sih? Gua. lu, Jan ya? gua, si Jan. Si Jan. Jan ada si Jan Sebastian. Jan Sebastian. Temen kuliah juga. Nah, akhirnya kita bikin situ. Iya. Pakai jaket atau enggak yang samaan? Samaannya Geli banget. warna oranye, orang warna oranye. Emang iya? Iya. Di Jack. Orang maksudnya kan kita di Bandung, Har. Hah? Kenapa? Bukan maksudnya warnanya. Emang nggak boleh orang Boleh, itu kita juga kan. Nah, warnanya oranye, si ini biru, Biru, si Jan warna hijau. hijau. Nah, itu tuh akhirnya kita bikin itu. Walaupun cuma berapa bulan langsung bangkrut ya. Langsung Dua gimana minggu, caranya dua langsung minggu. bangkrut 2 bulan? Berapa bulan? minggu. 2 minggu. 2 minggu karena nggak Iya, siap-siapin. enggak bantu jualin. Gue bantu mau. Bantu apa lu? Bantu ngabisin makanan kamu yang Gitu. kamu siapin. Tapi maksudnya kan itu jadi pengalaman buat Pengalaman, kita ya. sampai akhirnya sekarang kan kita juga berbisnis di dunia digital. Digital. Tapi Iya. sebelum itu nih, lu inget nggak? Sebelum kita masuk ke bisnis digital yang kita online tadi ya, kita tuh ada bisnis yang sebelum masuk digital tuh ada kita jalanin bisnis, inget nggak? Oh, Oh, Pispot. 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 Itu ya. mah sesudah kali. Hah? Itu mah sesudah Sebelum, kali. sesudah. Sesudah. Sudah ya? Sesudah itu. Sudah Oh, iya, itu. iya. Jadi kita tuh sempet kita waktu itu bikin kayak kan gue tuh kepikiran, oh nih si Darmo uangnya infinity nih gitu kan. Darmo uang infinity sekali. Makanya akhirnya mau bikin usaha dong gitu kan daripada uangnya dipakai buat hambur-hambur gitu kan. Darmo hambur banget tuh kita ditraktir makan sama Darmo gitu Iya, kan. Mau dulu. ketemu lapar enggak enak mau kita lapar tuh enggak Oh, enak. enak Mo. pada jong mentia poe mental. Ditraktir makan tiap hari terus akhirnya mau udahlah kita bikin usaha apa Ya. waktu itu makanya kepikiran waktu itu kita bikin rental PS gitu ya. Rental PS3, PS4. PS4 itu Oh, mau. udah PS4 Ada ya? PS3-nya satu sih. PS3 ada PS4. Nah, waktu PS4. itu di deket kampus juga kok Deket kita kampus. jualannya. Iya. Kampus apa sih? Ekuitas. Kok kayak gue Marnat. Enggak deket kampus itu ada yang sebelah sananya deket Ada. rumah orang. Oh, ini dekat Aktripa. 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 Iya, deket Aktripa di Deket situ. situ bikin dan kita itu jalan berapa lama ya? Oh, cukup lama ya? 2 bulan. 2 bulan. 6 bulan ya? Enggak. 6 bulan itu. 6 lupa pokoknya kita waktu itu ya nggak lanjut karena sepi juga. Sepi, iya Boleh bener. kita udah berbagai cara untuk promosi itu sampai masuk Promosi. Aktripa. Ke Aktripa dulu kita promosinya ini ya masih belum sedigital sekarang Iya, gitu. Iya, masih Kayak konvensional sekali. konvensional itu. sekali kita Pakai bikin poster, kita print poster terus kita kirimin ke kampus-kampus gitu kan kita ke kantinnya nungguin berjeng malu teh. Aduh, malu pisan Oh, iya, bener ngasih. Iya benar Lu ngeprint poster itu udah bagus teh. Iya. yang bagus bener-bener bagus gitu. Tapi hasilnya ada ternyata akhirnya pas dari kita Ngasih-ngasih nyerah-nyerahin itu ya. poster-poster itu ada yang datang dari SMA itu tuh. SMK SMA sih itu. SMK ya? SMK datang SMK. main buat main. Tapi oke maksudnya kita juga akhirnya dari bisnis itu berpromosinya juga di dunia digital gitu. Tuh, ya. IG juga kita Tuh, IG kita masing-masing kan kita promo lewat Ya, situ. masih ada enggak ya gini Pispot? Kalau Oh, nggak nggak tahu sih. Emang ada ya? ada dulu. Ada IG-nya. Wah, gue lupa sih, serius. Ada IG-nya ada. Posting apa anjir? Enggak posting, lebih ke seharian aja. Ada Story-story. promonya, promo poster juga kan di IG bikin Oh, dulu iya, iya. kita poster, Iya, kita iya, posting. Kita posting, bener-bener. Jadi memang itu ya sebelum kita masuk ke dunia content creation tuh kita coba bikin usaha bisnis dan kecil. Hari pun sempat kerja ya, gue sempat kerja juga. Ya,
Darmo mana sempat kerja nggak sih? Enggak. Enggak ya, Darmo belum sempat kerja dan gue juga sempat kerja di pertambangan. Kalau hari di apa sih? Tukang cat lu ya? Bukan. Bangunan ya apa sih? Bukan, garment gua. Garmen, ya Oh, garmen. Garment. Di Garmen tuh kayak bikin baju-baju gitu ya. kain-kain. Kain-kain. Gitu. Kain-kain gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah 3 bulan mau Dipecat. dipecat 3 bulan. Gara-gara dunia digital ini. Gara-gara ke dunia digital ini. Karena waktu pas gua kerja itu gua udah gabung sama SOD, udah terbentuk nih SOD. SOD udah terbentuk. Udah terbentuk. Jadi sering kesana kesini ya. Sering kesana. Betul. Alhamdulillahnya ya. Waktu itu tuh sering ada job akhirnya, dan tiap minggu itu pasti gua ada absen di perusahaan itu tuh. Izin keluar gitu ya. Izinnya ngomongin sakit. Sakit. Sakit tiap minggu ini penyakitan Ya, mau. makanya gue juga bingung nih dikeluarinnya gara-gara dia curiga gua penyakitan atau emang gara-gara absen sih ini. Nah, ternyata akhirnya setelah gua cari tahu gara-gara absen. Gua Oh, tiap gara-gara minggu absen. pokoknya ada absen untuk ini SOD. Untuk Kan waktu SOD itu ya? kita ke Bali, Nah, ya kan, ke Jepang. Jepang. Iya, itu juga titik di mana gue juga keluar dari kerjaan gue karena memang ketika kita bekerja sambil kita bikin konten untuk di YouTube itu ya, itu tuh akan saling bersilang gitu loh. Iya. Akan saling bertemu titik di mana kita tuh wah ini nggak bisa bertemu nih gitu kayak bakal bentrok gitu kan. Dan pada saat itu titik di mana waktu kita ke Jepang itu kan gue izin tuh ke om gue kan, kebetulan memang om gue lah bosnya Yang punya perusahaan. yang punya perusahaannya. Om Siapa mau ke namanya, Jepang Om? nih. Lu bocor mau tadi. Pas ngomong bocor. Kenapa sih kamu bocor terus bibirnya? Ya, terus gue izin om mau ke Jepang. Om gue mah nggak masalah. Ya udah, sok ke Jepang. Akhirnya gue izin, kita tuh izin berapa sih, seminggu ya? 2 minggu. Seminggu. Semingguan 2 minggu, 2 lebih. minggu. Ya hampir 2 minggu lah gitu kan. Nah terus pas gue udah balik dari Jepang, gue tuh sama om gue tuh masih fine aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman mamanya om gue tuh kayak mempertanyakan, ini Agan tuh mau lanjut nggak, katanya gitu. Kamu mau lanjut kerja di sini atau mau sok nge-YouTube juga nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Waduh, kata gue kan, dikasih 2 pilihan yang menurut gue sulit karena ketika gue harus milih tambang, gue tuh akan meninggalkan passion gue kan pada saat itu. Iya. Wah ini passion gue banget nih, gue tuh bener-bener ngebet sama Darmo tuh sama Hari buat ngajak, ayo mau bikin channel pada saat itu. Tapi gue harus meninggalkan nih karena pekerjaan tambang gue ini kan. Tapi kalau gue ninggalin tambang, gue tuh kayak melepaskan pekerjaan yang menurut gue lebih pasti gitu. Yap. Pekerjaan yang lebih pasti, lebih menjanjikan mungkin, dan mungkin orang tua gue pun memandang mungkin kayaknya lebih baik gue ditambang gitu kan. Itu benar-benar dilema banget pada saat itu. Cuman balik lagi gue ngelihat kayak wah ini kayaknya passion gue tuh udah di YouTube, dan mungkin juga YouTube tuh prospeknya mungkin akan lebih luas gitu loh, lebih akan lebih panjang, karena kalau ditambang ya mungkin ruang lingkupnya itu aja kan. Kalau di content creation itu mungkin bisa kemana-mana tuh kita kan. Betul. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh gue keluar dari tambang. Akhirnya gue om sorry gue nggak butuh kerjaan lo lagi. Wah gila banget obrolannya. Tegas. Iya harus tegas, tapi masa gitu. Masa Kan nggak di sopan ya, pokoknya gue izin aja biasa. Udahlah kayaknya aku milih YouTube aja om, kata gue gitu. Akhirnya gue milih YouTube pada saat itu. Gila loh. Itu pilihan yang berat tapi masih bisa Betul. dijalani ya. Iya dijalanin, dan pada akhirnya pada saat titik sekarang gue menyesal gitu. Loh, menyesal kamu Kok sampai jangan saat- menyesal dong. Itu jalan Allah loh. Jangan tuh kan. Kalau Anda bisa nikah Iya. gara-gara ini. Betul. Kalau misalnya Enggak lah, nggak menyesal gue. Kalau misalnya kamu nggak di SOD, mungkin kamu nggak nikah sekarang. Iya. Bisa Ada jadi. kecelakaan. Eh, Ya kalau misalnya ada kecelakaan kerja kemungkinan mau. Iya cuy. Ya makanya Ya jangan- maksudnya kenapa masih Nggak kecelakaan usah sih? disebutin Makanya juga. Ada yang lain. Intinya bersyukur, Iya, betul, ya. bersyukur lah. Iya, kok Gitu. kecelakaan. Iya, betul. Nah, Ada-ada aja lu mau. iya dari dulu. Nggak usah bukan pukul-pukulan, itu kenapa jadi pukul-pukulan? Ya kalau lu gimana waktu itu? Emang dari dulu emang nggak mau kerja kantoran, emang kayak Bukan passion. Ya, jadi Kenapa langsung jadi maksudnya nggak mau jadi yang diperintah-perintah Iya, gitu ya. bukan. Egois, kamu orangnya egois. Tahu orang-orang, siapa tahu kan orang-orang yang berpikiran seperti itu. Iya, kalau aku lebih pengen ya kalau bisa buka usaha buat orang lain kerja sama kita kenapa enggak sih gitu mikirnya teh, sama emang lebih suka ya entah dulu mah masih suka olahraga kan ya. Oh iya dulu. Pengennya Ya. jadi olahraga, jadi yang atlet atau masuk Persib tuh pengen banget dulu. sama? Lu pengen juga? Mm-mm. Sama ya. Nggak usah malah jadi mesum. Ya udah paling gitu-gitu doang akhirnya mah, tapi gara-gara ada si Agan ikutan apa kan gitu. Oh iya, public waktu itu kita speaking, ikut sekolah ini apa sekolah namanya? radio DJ. apa sih? Ya radio announcer gitu. Radio di Jari. announcer. Terus ya kenal sama Agan lebih dalam kan kayaknya kita cocok nih kalau kita buka usaha ini. Ini usaha bukan sih? Bukan, Usaha deh. kita ya bisa dibilang usaha. Tapi waktu itu kita tidak memandang itu usaha kan. Iya. Kayak ya udahlah kita coba bikin Hobi lah ya, hobi konten, gitu ya. kita Karena bikin. hobinya sama akhirnya gua sama Agan bikin.
tadinya nggak pengen ngajak keluar. Iya, awalnya kan kita bikin ada channel loh. Kita tuh dulu gua sama Darmo tuh sama si Jo sama yang lain tuh ada kayak bikin channel-channel gitu. Kita waktu itu eksperimen. Iya, 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 Eksperimen. Nah, terus gagal lah pokoknya waktu itu udah syuting tapi nggak jadi diupload dan udah nih nggak bener. Akhirnya si Darmo mikir kayak Bikin lagi. ajak Ajak hari dan akhirnya berhasil ya. Itulah akhirnya berarti gue lah penentu SOD ini. Gua juga. Ya iya. pede Enggak, sok dulu. Enggak Berhasil waktu enggak? itu, waktu dulu kan banyak orangnya. Banyak orangnya, pembagiannya Orang-orangnya tuh susah. nggak bener, pemainnya susah. Bagian susah gimana? Iya. Susah. Ya udah akuin aja lah kalau aku emang Enggak. ada ketuanya SOD. Udah sok, mau beresin mau. Ini Lu tolong kan mau jadi lo ngebosi banget lu. ya itulah ya Gitu. mungkin sedikit histori kita mengenai kenapa kita bisa ada di dunia digital ini ya Betul. untuk sebagai mata pencarian utama kita mungkin untuk saat ini Ya, ya, betul betul digital sekali. di mata dunia pencarian digital. utama. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik utama nih ya, yang dimana di dunia digital ini tuh gue pengen tahu juga seberapa digitalkah kamu ini. Dan kalian juga yang mungkin Dan yang kalian lagi juga yang nonton. mungkin Boleh sekarang lagi langsung nonton, komen di bawah ya seberapa digital kalian. Ya, coba mulai dari lu Demo. Wah. Lu tuh sekarang udah di kehidupan ini udah seberapa digital gitu. Karena kan Aduh, kehidupan gua paling digital ini kali bentar ya. lu sebentar sebelum masuk lu bahas ya. Karena kita ini hidup ya, khususnya zaman kita generasi kita ini kita tuh hidup di dua generasi yang menurut gue tuh ada pergeseran zaman gitu loh. Yap, Dari zaman benar-benar. kita dulu bener-bener kayak belum ada sedigital sekarang sampai sekarang kita ada digital gitu. Jadi benar-benar ada pergeseran tuh. Jadi menurut lu apa nih di kehidupan lu yang ada perbedaan dari Pergeseran dari dulu lu sampai sekarang gitu? Kalau yang gue rasa sih kayak pembayaran pasti yang gue rasain. Ya. Kayak Iya. sekarang beli kopi, beli apa di mana-mana sekarang udah pakai QR, udah bisa GoPay, ya itu bisa juga pakai yang lainnya banyak lah pokoknya. Udah. Dana, Iya. OVO. Iya, udah Sebutin semua. Enggak usah disebutin. Terus juga kayak kendaraan. Kendaraan juga Udah, sekarang udah. digital kah? Ada yang digital. Kayak gimana kamu pakai? Mesen ojek dulu, Oh, ya kan? Sekarang udah bisa dipanggil pakai via aplikasi apalagi. Terus makan, dari makan. Sekarang udah bisa GoFood. Food. Nah, apalagi main game dulu jauh banget sama sekarang, men. Ya main game Kita juga. main congklak, main apa. Sekarang wah udah main di HP semua anak-anak kecil. Iya, betul. Jauh banget. Apalagi terus apalagi ya? Pacaran digital Online, juga, online. online. Pacaran digital. VCS. Mana? Apa nih? Aduh mau. Udahlah. Video call ini kan Selamanya. selamanya. Video call selamanya. Ada video call call selamanya. selamanya. Jadi terus video Kalau call. selamanya nggak apa-apa, video call. Kalau dulu kan mesti kirim-kirim surat, Iya. tuker-tukeran Tukeran binder. 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 Dulu gue inget banget waktu SD tuh kayak gue pernah ngeceng sama cewek di sebelah kelas gue. Siapa? Gak usah di detail Sebelum Ajeng juga. berarti sebelum Ajeng. Ada. Ya nggak usah sebutin namanya. Iya, Kenapa pasti sih sebelum detail? Ajeng. Iya. Ya ada lah pokoknya Saputra namanya. Nah terus Cowok dong. Kok cowok? cewek. Ada cewek pokoknya. Nah, gue tuh di sebelah kelas gue tuh, nah ini temboknya tuh kayak ada lubang gitu cuy. Kayak di ini nih kayak gini. Oh dulu ya masih Kayak triplek, ada bukan triplek, triplek. iya. Oh, Bukan tembok bukan gitu, jadi kayak ada tembok, bener. sekat kayunya gitu kan. TK itu. Enggak SD gue. Oh iya SD. Mahal tapi ada SD masih gue, gitu. bukan dari kayu. Maksudnya tapi ini ada konsepnya. Nah terus gue tuh kayak mau ibaratnya mau ngomong sesuatu tapi malu kan. Akhirnya gue waktu itu nulis surat. Gue tahu dia pas gue duduk di sini nih, ini tembok. Gue tuh tahu dia tuh di sini juga gitu. Karena kan Tahu gua dari merhatiin. mana? Oh, Kan lu gua ngeliat? Merhatiin, gue ngeliatin. Oh, Di gila. situ loh. Gitu kan. Observasi dulu loh di Observasi sini. dulu. Akhirnya gue nulis surat. Tep, gue gini. Gue masukin tuh ke si Kolongnya. ini ya temboknya. Tep. Set gitu pas gue liatin. Terus tiba-tiba narik. Tap. Wah. Ditarik loh langsung. Ternyata. Ternyata. Bener. Oh, Oh, keren. Ada balasan lagi. Tep. Apa Terus bahasanya? gue baca. Jangan pacaran pas lagi belajar. Ternyata gurunya lagi ngajar. Jadi balasnya sama guru. ternyata guru. Ya. Guru berarti nggak nyampe pesannya. Nggak nyampe pesannya. Nah kalau sekarang mungkin bisa langsung nyampe Bisa tuh. langsung Sok coba nyampe. dulu ke yang Udah kan gue udah punya istri, ngapain gue harus coba lagi ke dia? siapa tahu sekarang bisa. Enggak. Tapi pengen. Eh, Tapi digital itu ya digital perbedaannya itu banget. Sekarang Iya. dan juga sekarang mah main game Mhm. lewat Iya. digital live streaming tuh. Iya. Nah Live itu streaming. udah mulai. Kayak kita Dulu sekarang. belum ada lo streaming kayaknya. Dulu live streaming belum ada sih dulu. Dulu mah nonton TV tuh. Dulu mah nonton TV dan Tapi nonton TV digital bukan sih? ya nonton TV semi digital gitu ya kayaknya. Nggak TV tahu juga digital. Iya, kan? digital ya. Jangan kan TV, dulu aja komputer udah digital kan. Tapi TV kan ada analog, TV analog. Ada, Belum ada. digital kali.
Kan digital, pengertian digital apa Digital itu dulu? apa sih? Coba D. D itu kan Duit D-nya. Karena kan bisa menghasilkan duit dari digital. iya. I. Inovatif, Istri. inovatif. Istri apa? Istri lu? Bisa kan ada ya loh yang dapat dari misalnya aplikasi Ah, dapat nyari istri. jodoh. Iya, nyari jodoh juga sekarang udah Biro gampang jodoh ya. online ada. Bener. Iya. Itu tuh menurut gue tuh jadi solusi banget tau gak sih, kayak orang tuh kadang ya ketika misalkan gua nih ya, gue tuh orang yang tipenya tuh nggak bisa bersosialisasi gitu, nggak bisa kayak aduh gue mau bergaul juga mau kemana bingung Introvert gitu, ya. introvert dan segala macem, gue bingung lah mau keluar tuh mau sama siapa gitu ya. Tapi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang memudahkan kita untuk dapat orang khususnya jodoh atau pacar ya, itu tuh jadi gampang banget gitu loh, kayak cuman kayak swipe kanan swipe kiri Iya, swipe kanan swipe kiri, kalau cocok chat-chatan ketemuan bisa langsung bisa gitu kan. langsung. Gila sih, emang gampang banget, dulu gitu susah. Sekarang mah gampang bisa nih. Gampang Gampang. pisan. Dan ada buktinya gitu sampai sekarang pacaran si Josi. Oh, iya, Josi teman loh. kita loh. Si Josi Teman ada. kita bisa bertemu dengan Nina yang ternyata dia content creator juga. Content creator juga, ketemu pacaran akhirnya dari online, biro Dari jodoh online. dari aplikasi online gitu ya, Iya, aplikasi jodoh gitu ya? online jodoh akhirnya mereka ketemu. Wah, iya bener anjay. Us Bener-bener. anjay. Anjay boy. Nggak bisa. Harus itu ya, harus agak soft ya, Agak anjay. Terus apa lagi selain itu mau? Udah paling itu doang kalau kehidupan sehari-hari apalagi. Kalau paling ke pasar masih sama. Pasar masih. Ke pasar. Tapi ada sih beberapa yang pasar sekarang udah mulai Apa? bisa bayar pakai transfer. Ya, Ada. Tukang dagang. Yang udah nggak usah ngomong biasa aja. Nggak usah. ada. Warung juga ada mau yang udah Oh bisa iya, QR ada. kayak GoPay. Dan sekarang tuh digital ini justru sangat membantu ketika yang paling gue inget nih ya, tahun kemarin tuh lagi ada bencana pandemi, sangat membantu. Kayak Oh, kuliah iya, bener. online, Iya, akhirnya kan waktu pandemi kan berarti kan semua sekolah kayak gitu, kerjaan itu kan pada ditutup tuh. Bukan itu tuh maksudnya orang-orang diliburkan dulu kan gara-gara Iya. takut. WFH lah ya. WFH, work from Ham. home. Ham. ham. Itu bahasa So Inggris ham. Nigerianya ham. Home. Nigeria tuh kalau ngomong home tuh ham gitu. Oh gitu. So orang iya Nigeria. banget. Ham. Work from home. Udah yakin lagi mukanya. Nah, itu tuh ada Zoom meeting. Nah, gitu kan sangat membantu kayak Betul. waktu kita terakhir tuh konten juga kan kita waktu Covid itu kita konten podcast akhirnya kan. Podcast-podcastan tuh karena nggak berani offline, nggak berani buat Ketemuan. Nah, oke sih, cuman maksudnya itu kan tadi kita bahas hal-hal positifnya gitu kan. Tapi kita juga harus tahu Hal bahwa negatifnya. digital ini ada hal negatifnya. Wah, sampai gitu. Itu saking mengerikannya. Suruh apa lu kayak gitu. Lebay banget. Nah, maksudnya tadi kita bahas hal positifnya kebanyakan kan tadi kayak tadi bisa membantu memudahkan pembayaran, Betul. memudahkan jodoh, ya kan. Tapi sekarang juga kita harus tahu kalau Oh iya misalnya benar-benar. banyak orang-orang yang akhirnya dari digital ini merasa dirugikan. Contohnya? Betul. Kayak hoax-hoax yang akhirnya Ah Datang iya, menerpa banyak berita-berita berita hoax yang ya. berita-berita burung yang tidak pasti itu ya. betul, Betul. berita-berita hoax burung itu yang sebenarnya belum pasti, tapi kita tuh akhirnya gara-gara cuman kayak baca judulnya aja langsung terpengaruh dengan hal itu. Iya. Coba berita hoax yang paling menggegerkan yang pernah lu denger apa? Berita hoax. Oh, ini sih. Waktu itu tuh ini hoax nggak ya? Yang 2012. Oh. Oh, yang Doomsday. Doomsday. Kiamat. Iya. Kiamat. Dam, apa dam? Kamu tadi bilang dam. Doomsday. Doomsday. Dooms, banyak dooms. Doms. Gak usah so Inggris. Dam. Doomsday. Doomsday yang kayak katanya 2012 kiamat. Iya, Ya itu kan? menurut gue yang paling wah gila. Itu Ada mencegah filmnya sih ada. sampai ada film itu sih di seluruh dunia sih. Di seluruh dunia Seluruh itu. dunia. Dan mungkin mind blowingnya adalah plot twistnya adalah semua hoax ini dibentuk untuk promosi film 2012. Mau bisa jadi Wah, sih. iya gitu asli. Iya kan nggak tahu Oh. kita. Bisa jadi Bisa sekarang jadi juga kan? masih sekarang juga masih ada yang kayak gitu triknya. Iya. Kayak ngasih apa kayak ngasih berita-berita atau ngasih apa namanya tuh? Gimana? Nah. Yang itu? Bantuin dulu langsung ke sana. Bantuin Gini, dulu. Contoh kecilnya gini, Contoh. kalau di Indonesia ini gue terlepas dari benar atau tidak nggak tahu juga, gue cuma pernah dengar aja dan pernah baca juga. Lu tahu yang film KKN?
Ya. Katanya itu juga kan entah itu benar atau tidak kan, katanya itu juga cuma ada yang bilang itu mah ya udah memang dibuat ceritanya untuk dibikin filmnya pada akhirnya gitu. Ada yang bilang gitu. Ya. Nah, terus juga itu kan skala nasionalnya nih ya. Skala internasionalnya ya itu 2012 gitu. 2012 kiamat. Lebih luas Betul. gitu kan. Lebih mungkin lebih apa namanya? Lu edan banget sih kalau 2012 mah kayak Iya. hampir seluruh dunia teh. Iya, lebih terorganisir gitu, bener-bener wah kita tuh ditakutkan banget. Waktu itu juga gua kayak nonton di TV kan, sampai ada yang ngundang peramal katanya, saya sudah tidak bisa melihat lagi nih 2012 itu udah gelap katanya dia. Wah, gua di situ udah mikir, waduh, gua pengen merasakan menikah dan segala macem. Wah, pokoknya udah kacau banget, udah gelap juga gua pikirnya. Bukannya sekolah sampai libur ya kalau ada yang libur. Gua diliburin waktu itu. Wah, serius. Diliburin. Enggak, Sekolah. karena hari Minggu. Iya. Ya, jangan itu mah enggak usah. Emang libur. Nggak ada hubungannya, emang udah hari libur aja. Maksudnya gara-gara itu mah ya enggak lah itu mah. Cuman itu emang jadi berita. Itu jatuhnya hoax atau Nggak tahu juga makanya. Promosi. tapi nggak tahu kan itu promosi. Tapi Kan itu tadi plot twistnya. Kalau hoax Plot tuh twist-nya. artinya merugikan nggak sih? Merugikan Ya dong. merugikan dong karena itu tidak sesuai fakta. Kalau Nggak sesuai fakta. Apa coba berita hoax yang pernah lu denger? Hoax ya. Hoax tuh H mau H-nya. Haknya tuh hati-hati guys. Hati-hati termakan berita-berita hoax. Tuh, ya. Oh. Oh, pala lu tuh. Bukan. Ini oval jatuhnya. Oh. Oh, harus diakronimin semua ya? Ini? Kamu yang mulai duluan nah. Oh, tuh. Lempar. Walah, jangan percayalah. Aduh. A. Kurang ya udah mulai kurang nih. Enggak. Lu. Aduh, hati-hati lah guys. X. Gitu dong. Apa sih? Sek dong. Udah hoax itu pokoknya berita yang akhirnya merugikan, yang tidak sesuai dengan fakta. Betul. Iya. Dan gue pernah baca juga ini mungkin informasi juga ya untuk kalian nih. Sebenarnya ada ciri-ciri hoax itu. Apa ciri-cirinya? Ya, jadi gue pernah baca ini menurut Kemenkominfo. Ush. Ya, Kemenkominfo ini memberikan ciri-ciri berita hoax itu seperti apa. Ada 4 sebetulnya. Jadi biar orang-orang bisa tahu ya mana hoax Ya, mana tidak. orang-orang bisa tahu Apa aja mana yang hoax, mana pertama? tidak. Yang pertama itu yaitu ketidakjelasannya sumber berita itu dari mana. Oh, biasanya Kejelasannya. kalau berita-berita suka ada source-nya Ya, dari ada. mana. Maksudnya menurut seorang ini itu tuh jelas kayak dari mana informasinya, siapa yang mengeluarkan statementnya itu tuh jelas. Nah, kalau hoax tuh biasanya kayak cuman bilang, "Oh, misalkan hari Senin ini bakal ada ini nih," atau misalkan di Magelang nih ada kejadian ini nih, tapi nggak tahu tuh sumbernya tuh dari mana gitu. Pokoknya tiba-tiba nyebutin kejadiannya aja tiba-tiba gitu. Ya. Pertama itu sumbernya Oke. tuh tidak jelas Sumber informasinya. tidak jelas ya guys ya. Ya. Kedua, Yang kedua itu tuh ini biasanya gue lupa. Oh ya, biasanya si berita hoax itu dia tidak mengandung atau tidak ada unsur 5W 1H-nya. Wow. apa itu 5W1H? 5W 1H-nya. When, where, kuy. Itu koen kuy. When, where, who, Who, what, what, whisper ya. Kuis, Bar. Bisikan-bisikan mau. Nggak usah ada whisper. Enggak ada Nggak nyambung nyambung. banget. Lu belajar bahasa Indonesia? What, where, who, sama whatever. Terserah. Bukan. Apa ya? Apa sih? When, kapan, Udah, kapan. udah. Where, When, where, what, who. Why? Harus dikasih tahu dulu nama. why, Why, sama 1H-nya how. how. Nah, biasanya tidak mengandung unsur 5W 1H. Jadi cuman kayak 3W 1H doang atau 1H doang bahkan. Iya, bisa jadi. Cuman itu doang. Iya, nggak pasti. Nah, terus yang ketiga itu biasanya itu disebarkan secara masif. Maksudnya Masif itu disebarkan gimana secara masif tuh si informasi ini biasanya mereka di akhirnya tuh mengandung kayak ayo sebarkan semuanya ke keluarga-keluarga kamu misalkan gitu atau di grup-grup ayo sebarkan ke grup-grup sebelah atau misal coba ayo kasih berita ini ke teman-teman kamu itu biasanya Iya. kayak benar-benar harus disebarkan secara masif gitu. Dan biasanya juga itu benar-benar si hoax ini rata-rata ya booming Iya, betul. di kalangan kita tuh. Jadi bener-bener booming banget gitu, nggak ada kan yang hoax. Cuman gua doang yang tahu kan nggak mungkin. Ya pasti banyak sih. yang tahu dan Iya. kebanyakan juga sering pasti di grup-grup keluarga kalian pasti sering tuh om-om kalian. Iya, Om-om tuh kenapa ya? nggak tahu juga. Bapak-bapak. Lu udah kabar lu ini udah bapak-bapak jangan sampai kan Ganti lu lu kan. menyebar-nyebarkan. Waktu dulu mah ada hoax yang paling sangat membuat geger. Ikan pari. Ikan pari yang dikutuk itu. Dikutuk sama ibunya jadi ikan pari. Bener sih itu. Itu hoax tergeger. Hoax ya? Itu hoax Iya hoax lah jatuhnya. itu dulu.
percaya kan? Bukan itu mah bukan hoax sih, lebih ke kebodohan mungkin. Karena ya kita juga sebenarnya itu ikan pari kan emang kayak gitu anjay. Iya. Tapi kita nggak tahu teh aduh Iya, zaman kita SD tidak teh tahu atuh, bro. gitu kan. Itu cuman ada video sebenarnya gini, niat dari si pembuat videonya ya. Hah. Ada video ikan pari yang meninggal gitu kan. Diselipkan ngaji-ngaji tuh, suara ngaji. Maksudnya adalah apa namanya? Berbelasungkawa dengan matinya ikan pari Iya, gitu kan. mungkin itu Mendoakan ikan parinya. Iya, tuh mendoakan binatang ikan pari. peliharaan mungkin Kasihan, itu kan. iya, gitu kan. Bisa Tapi jadi. pas kita lihat, wah ini kutukan gitu. Ini manusia, lihat mukanya kayak manusia. Iya, iya. Terus ditambah kayak ada suara-suara ngajinya gitu. Aduh, wah ini Karena kutukan. tulisan-tulisannya juga nih apa Iya. judul-judulnya tuh yang bukan pansan, benar sih? Itulah apa Time. maksud kamu? Apa kalau judul-judul? Thumbnail. Thumbnailnya. Nah, iya tuh thumbnail-thumbnailnya bikin Thumbnail-thumbnailnya. kita kayak percaya tuh iya kayak gitu-gitu. Ya gitu tuh Iya, ikan bener-bener. pari itu Ikan kapan pari. tuh ikan pari? SD Sekarang tuh itu mah Zaman SD. SD itu udah lama. tapi sekarang tuh ada itu muncul lagi. Emang iya? Tapi ke anak-anak SD yang sekarang. Emang iya? Wah, itu Bener. diulang terus ya. Repeat terus. Diulang terus serius. Dan sama orang yang ngasih beritanya juga orang yang sama kayaknya. Orang-orang yang dulunya Bisa jadi. ngasih itu kirim lagi Dan sekarang. itu tuh banyak tahu, nggak cuma ikan pari. Lu inget nggak yang kayak ada ininya binatang terus ada kepalanya. Ini tuh yang lagi tiduran. Yang Ular, cewek bukan ular. cewek kayak cewek gitu. Enggak, bukan kayak cowok gitu. Terus itu Ular. apa beritanya? Ternyata itu tuh orang, cuman dia tuh kayak sulap gitu lah, kayak pertunjukan ternyata. Jadi kayak dia tuh kepalanya masuk, badannya masuk ke bawah, terus cuma kelihatan kepalanya doang, tapi di luarnya tuh kayak ada ularnya gitu. Kayak bukan ular sih, binatang gitu. Dan itu padahal cuma kayak pertunjukan untuk hiburan sebenarnya. Tapi ternyata diserap sama kitanya itu tuh, wah ini apa namanya? Itu kan azab gitu. Azab. Wah, bahaya tuh Tapi anjir. ada lagi yang bingung. Banyak. Polling. Poli pocong keliling. Itu hoax bukan? Horor itu mah. Itu mah lebih ke mitos ya. Mitos itu mah. Mitos. Asli tapi Ya nggak tahu. ya. Polling dulu sempet rame sih polling. Cuman itu jatuhnya hoax sih karena akhirnya ngebuat kita jadi ketakutan mau merugikan. Merugikan. Kita udah kan? tok malam-malam Oh iya benar, yang Ngetokan. ngetok-ngetok ya? Ngetok, Si ngetok. pocongnya. Pocong bisa ngetok. pakai kepala digini pap. Makin benjol. Makanya gara-gara hal itu kan jadi kita ketakutan keluar padahal itu saudara misalnya lagi Oh iya, lagi kehausan dehidrasi. kenapa, heeh. Ya kan malam-malam Jadi dikiranya nggak mau pocong dibukain. nggak mau dibukain jadi meninggal di Bahaya, situ. Takutnya kan bahaya, gitu. benar. Maksudnya itu kan merugikan. Nah, hal kayak gitu. Betul, Sebenarnya hoax tuh. Iya betul, dan ini ciri-ciri yang terakhir nih, si hoax itu biasanya si pesan hoax ini tuh bikin kita emosional, kayak kadang ketika kita baca si berita itu ya, kita tuh ada rasa kayak jadi benci sama sesuatu atau kayak kesel sama sesuatu. Nah itu hoax tuh kayak gitu, Nah, kayak bikin iya, iya, perpecahan lah kadang gitu ya. Kadang di pemilu sih seringnya sih. Pemilu ini kan Nigeria. Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Pemilu Zimbabwe itu banyak hoax tuh banyak, pemilu gitu. Dan sebenarnya nggak perlu sih. Kan untuk menjatuhkan lawan tuh biasanya. Oh iya, benar. Kayak Merugikan gitu tuh. lawan ya. Merugikan lawan. Harus Ya, lebih hati-hati lah guys sama kalian tuh. Apalagi sekarang anak kecil sekarang kan udah dapat HP. Nah, itu iya, kalau HP. nggak dapat bimbingan gimana ya? Wah itu sih, nah itu juga bahayanya digitalisasi di era sekarang tuh itu Betul. sih, karena setiap orang itu bisa sangat-sangat bisa mengakses informasi tanpa batas gitu. Tanpa batas. Lu mau nyari apapun bisa, orang anak kecil mau nyari, sorry ya kayak konten-konten dewasa Ya. karena dia penasaran tanpa didampingi oleh orang tua ya, kayak wah iya bener, langsung lihat, wah langsung masuk ke celana tangannya, kan itu bahaya. Ngapain? Enggak, itu kan bahaya gitu, maksudnya masuk ke celana tuh mungkin nggak tahu ya selangkangannya. Oh. Itu bahaya maksud gua. Jadi kayak informasi-informasi yang tidak bisa disaring itu mungkin cukup berbahaya juga. Iya. Iya. Nanti bentar lagi nih lu punya anak. Punya anak. Nah, iya itu yang gua Gimana nih takutkan. apalagi dunia digital nanti makin digital lagi kan? Makin digital lagi. Wacananya nanti bakal Anak di-download bisa ntar Maya. anak Oh, di bisa download terus bisa Bisa. Bisa lu. rencananya wacananya ada mau Gila gimana Gila, ceritanya? di save nanti kalau misalnya kamu mau dikontrol paste nih ke janin yang lain bisa kontrol paste. Mau sok lanjut aja. Kenapa sih apa yang salah ya kayak gitu? Lu bikin gua ini aja jadi geger. Bikin gua geger. Ini nih yang hoax kayak gini. Ya tapi kan Wow, 10 berita ini. Ya maksudnya kan Impossible nggak tahu ada namanya itu. digital mau Iya, iya, digital iya. kan kita nggak tahu. Dulu aja sekarang sok yang dulu nggak ada. Sekarang ada tiba-tiba apa? Yang lu anggap dulu oh ini nggak mungkin ada. ini nih. Itu GoFood. GoFood tuh Iya. dulu kan nggak kepikiran. Gua tuh. nggak kepikiran, kayak dulu ya kita mikir bahwa kalau lu mau beli makan ya harus ke toko lah ibaratnya gitu Ya. kan, harus ya udah kita nyari gitu. Tapi sekarang ya hanya dengan di rumah buka HP terus kita milih makanannya udah langsung tiba-tiba datang ke rumah, itu gila sih. Bahkan di luar negeri pun belum ada, jarang. Dulu. Enggak sekarang. Sekarang yuk gitu. Iya, malah bule tuh kayak wah ternyata ada ini ya, ada aplikasi yang bisa mah ini. apa sih di luar negeri ini apa? Bukan Uber.
kalau nggak salah. Iya, kalau Uber. gitu. Kalau Uber tapi belum makanan Uber mah dia. belum makanan, masih dia masih transportasi doang. Transportasi doang. Di luar negeri masih belum se di Indonesia. Oh, gitu nggak ada ya? Indonesia maju, Iya. Indonesia udah maju dong. Makanya keren. Gila lo Indonesia ini ya. Gila. Nah, terus kalau untuk yang hal negatifnya ya, tadi yang menyambung dari dulu yang hal negatif, yang menurut gue ini patut disoroti juga, dan gue lihat ini kayak cukup meresahkan. Apa? Jadi terkadang nih dengan majunya era digital atau majunya teknologi zaman sekarang, itu tuh kadang tidak dibarengi oleh pendidikannya juga, pendidikan sumber daya manusianya juga. Jadi ada aja orang yang dia sudah bisa mengakses atau sudah punya akses teknologi, tapi dia tidak punya ilmu yang cukup untuk bisa memakai teknologi itu. Kayak banyak banget di internet ya gitu ya. Kita misalkan ngeposting sesuatu nih, ada aja netizen yang pasti lu juga ada nih yang kayak tiba-tiba ngehujat gitu, hate speech atau apa gitu, kayak tiba-tiba ngebacotnya tuh bener-bener wah nyakitin banget. Itu sih yang menurut gua kayak agak meresahkan. Bahkan Indonesia tuh terkenal sama netizen yang pedas banget ucapannya, Betul. sampai Iya ke luar sih. negeri. Itu Kayak dulu mah ada pasti. atlet yang lu tau nggak yang di SEA Games kalau nggak salah, yang ada orang Indonesia di main bola kalau nggak salah ya kemarin, Iya. pas kemarin yang si Vietnam kah atau apa ya, si pemain bolanya tuh kayak kasar banget dia, kayak songong banget. Itu tuh bener-bener langsung dihajar banget tuh di Instagram ya, bener-bener langsung dikomenin banyak banget Iya. orang Indonesia. Wow. Itu gimana perasaannya? Terus pasti? lu inget yang catur, yang Raja ini Catur? yang Raja Catur lawan yang luar negeri itu, Tahu itu. sampai si yang luar negeri itu sampai bilang kayak wah ini gila netizen Indonesia terlalu parah gitu, sampai dia Terlalu nutup akses untuk penonton Indonesia, malah dia ditutup, nggak bisa ada yang nonton orang Indonesia yang nonton gitu. Separah itu, maksudnya kayak orang Indonesia tuh mungkin ada banyak yang mereka ilmunya ini belum siap untuk menerima teknologi semaju sekarang gitu, dan itu mungkin harus diperhatikan. Nah, gimana caranya kita harus mengedukasi orang tersebut? Betul. Caranya bagaimana kita menggunakan teknologi dan juga era digital ini secara bijak, terus Yap, juga secara lanjut dong ya, agak capek. Bermanfaat. Bermanfaat. Gitu. Makanya dari menyambung tadi yang agak tentang netizen Indo ya. Ini gue dapet beritanya juga nih dari Kenapa aja? Langsung ya, ini berita langsung nih dari dapat pusat. tadi. Oke. Sorry apa? Oh, oke. Apa tuh maksudnya gitu? Ini adalah Dari ngasih pusat tahu dia langsung. dari pusat. Oh, keren conge. Oke. Nah, ini dari indonesiabaik.id. Ini dalam laporan berjudul Digital Civility Index DCI, netizen Indo tuh menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara alias paling tidak sopan di wilayah. Wow. Paling Ini. rendah. Gila sih. Tapi ini menurut Paling tidak indonesiabaik.id ya. Jadi kalau kalian mau salah Ada sumbernya, ada sumbernya. ada sumbernya. Ada Jadi sumbernya. jangan nyalain saya ya. Ini dari sini. Tapi Takutnya memang saya dihujat. Indonesian ID juga kan udah dia Oh iya, udah- ada data-datanya ada dan lain data-datanya. sebagainya. Tuh tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanannya semakin buruk. Se-Asia itu paling buruk deh. Se-Asia Tenggara. Asia Tenggara paling buruk. Ya, se-Asia Tenggara. Makanya kan ini jadi pelajaran buat kita gitu. Maksudnya emang sih dunia digital itu semua semakin cepat, semakin mudah. Efisien, lebih efisien. Betul, efisien, tapi sumber daya manusianya pun harus bisa mengikuti zaman gitu. Jangan zamannya udah maju tapi pemikirannya masih Masih kolot-kolot Iya. aja kayak gitu kan. Jadi semuanya harus bisa disesuaikan Seimbangkan. dan diseimbangkan. Makanya dari sekarang lah ya kalian coba mikir lah ya. Jangan sampai kayak akhirnya kata-kata atau ketikan-ketikan kalian itu bikin sakit hati Bikin sakit orang. hati orang. Itu kan bukan bikin sakit hati. ya bukan bikin sakit hati aja, mungkin bisa jadi mental down. atau Betul. apa ya, Banyak. mental illness, Kita kan Iya. nggak tahu. tiba-tiba. Kan Tiap kita orang nggak tahu. beda-beda ya. Iya. Iya. Ya itu juga mungkin baik lagi ya, karena dengan kecepatannya dan kebebasannya kita dalam di dunia digital ini, ya terkadang hal itu bisa menghilangkan sisi kemanusiaannya juga. Betul sih. Jadi kayak misalkan mentang-mentang ini di dunia digital gitu, di dunia maya gitu ya. Ya udah lu boleh ngetik seenaknya aja gitu. Ah, orang cuma di dunia digital doang, gue gak akan ketahuan juga siapa gue. Nah, itu tuh yang harus di Iya, ini Betul, yang betul. harus dikurang-kurangi seperti itu ya. Karena kalian harus menanggapi atau merespon kekesalan kalian tuh harus bisa lebih bijak lah ya. Jangan sampai jangan sampai malah merugikan orang lain, merugikan juga. diri sendiri juga. Iya, karena betul. sekarang lu udah lebih gampang loh cari orang kayak gitu Iya. kan. Lebih Kayak gampang bisa di tracking gitu ya. bisa di tracking karena kan udah digital cepat tuh. Jadi Iya. bisa langsung di tracking. Jadi gampang kalau nyari orang kayak gitu. Ya betul, makanya juga itu sih yang harus diperhatikan juga, selain teknologinya maju, terus juga si sumber daya manusia juga maju juga nih, si ilmunya gitu ya. Dan juga sistem security-nya harus Betul. dimajukan juga. Jadi ketika ada orang yang
seenak jidat nuduh atau ngefitnah atau apa itu bisa bener langsung di-track gitu mereka. Tuh, dan sekarang udah ada undang-undang ITE. Iya, udah tuh, ITE juga. kan. Makanya harus lebih berhati-hati dalam Berhati-hati. berkata-kata dan mengetik. Oh, sekarang udah mengetik ya. Ngetik. Ngetik. Jari kalian dulu tuh kan mulutmu harimau, sekarang jarimu adalah Hiena Jarimu. lebih hiena. lebih kejam Makan dan lebih bangke ya. beringas. Iya, iya. Hiena. Jarimu adalah hienamu ya. Makanya jangan sampai jari kalian tuh, kalau bisa amputasi aja lah kalau misalnya kalian enggak. Jangan juga deh Ya biar dia nggak usah ngetik gitu, bahaya banget kan. Kan masih mulut. bisa ngetik pakai hidung kita. Nggak bisa dong, susah ya kayak gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kita udah jelasin gitu digital seperti apa positifnya, sisi Ya, positifnya, Negatifnya. sisi negatifnya Sisi seperti negatif apa. seperti apa. Jadi memang kesimpulannya sih seiring berjalannya waktu juga ya dari zaman ke zaman pasti kehidupan kita ini akan lebih terdigitalisasi juga ya. Lebih modern lagi. Lebih modern lagi mulai. Teknologi. Iya, karena kita bisa lihat juga ya teknologi sekarang ini mulai dari tadi ya, pendidikan itu udah mulai online dan segala macam, terus juga ujian juga online, terus juga segala akses belajar bisa kita tinggal belajar di YouTube. Dulu kita harus ke Gramet beli buku, Ya. harus Sekarang tinggal ini Google sekarang gitu. tinggal googling atau tinggal cari di YouTube. Terus dari kesehatan juga sekarang udah mulai disisipi oleh AI yang dimana kalau mau operasi tinggal pakai ada robotnya, ada skripnya, Oh, ada ya? Ada sekarang udah ada. Oh iya iya iya. Itu tuh udah makin canggih gitu. Benar, Terus benar. iya, terus dari mulai mata uang sekarang udah ada mata uang digital, cryptocurrency yang dimana cryptocurrency ini juga mungkin katanya juga bakal jadi mata uang masa depan yang dimana setiap negara akan menjadi mata uang resminya. Contohnya El Salvador tuh dia udah jadi mata uang resmi tuh cryptocurrency Bitcoin. Oh iya Bitcoin. El Salvador terus Afrika Tengah itu udah mulai tuh. Jadi memang segala sesuatu sekarang udah mulai masuk era digital. Ya, makanya harus bersiap-siap dengan apapun konsekuensinya nanti di Ya. dunia digital ya. Aduh. Betul. Tapi menurut kalian kalau apa? ini kalau misalkan konvensional kan ada tuyul tuh. Kehilangan misalkan uang naruh uang nih. Hilang di tuyul. Nah, kalau yang teknologi gimana bisa hilang ya? Babi ngepet online juga ada mau kayaknya. Ada? Ada online babi Nah, ngepet. tapi kan maksudnya apa tahu ada ya hacker atau gimana nih. Iya mungkin itu masalahnya lebih ke hacker ya. Lebih berhati-hati aja guys ya dalam Betul. dunia digital Dalam dunia ini. digital dan juga kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman karena gini kita udah misalnya kayak kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang dimana mungkin pekerjaan-pekerjaan juga udah mulai ada otomatisasi yang pakai robot dan segala macam itu kan kayak mengikis tenaga kerja manusia dong gitu kan. Nah kita juga makanya harus bisa nih mengikuti perkembangan zaman gimana caranya belajar mungkin untuk bikin robot untuk bikin apa jadi kita tuh nggak terkikis gitu. Atau belajar untuk jadi robot. Jadi Ngapain belajar jadi robot? Biar bisa biar bisa tidak terkikis. Yang ada gitu robot maksudnya. belajar dari kita. Iya, Ih, maksudnya idenya kan apa iya yang bisa ada di- orang bikin robotnya. Oh, Itu iya. maksudnya. Tapi menurut kalian nih dari semua pembahasan tadi, menurut kalian digital itu perlu atau tidak perlu? Perlu Pada kalau akhirnya. menurut gua. Ya pasti perlu. Harus perlu Tapi mungkin ada beberapa yang perlu, ada yang juga enggak gitu. Iya. Kayak apa ya? Minjem uang itu janganlah. Pinjol. Pinjol. Ya pinjol nggak usah, kan itu nggak perlu sebenarnya. Bahaya sih. Bahaya sih kalau pinjol. Bahaya. Menurut gue juga bahaya sih kalau pinjol. Kalau menurut gue ya, karena gue Itu memandang itu sangat bisa kita jadi kayak boros banget gitu kayak wah bisa ini nih bisa. Dari berbagai segi aja udah negatif kan kalau pinjol kan? Nggak tahu juga ya. Apakah ada positifnya juga nggak tahu. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau menurut gue itu bahaya sih kalau bagi gue, Iya sih gua bagi juga. diri gue. Makanya janganlah. Makanya jangan sampai lah kalian. Nah terus yang menarik mengenai akses digital ini kan tentunya kayak sekarang nih gue pernah baca juga akses digital ini kan butuhnya harusnya tuh kayak didukung oleh konektivitas nih sekarang ya kayak misalkan kita harus bikin kuota beli kuota dan segala macam nanti tuh ya si akses digital kita tuh katanya lu tahu Elon Musk pernah ada berita bahwa Elon Musk tuh bakal bikin HP ya kayak iPhone gitu mungkin dia mau ngalahin iPhone bakal bikin HP yang dimana si HP ini konektivitasnya dia akan langsung nyambung ke satelitnya si Elon Musk. Jadi kayak kita ya udah bebas, nggak usah ada kuota, nggak usah ada apa. Satelit Elon Musk? Emang udah ada satelit Elon Musk mah. Jadi langsung nyambung ke satelitnya. Gila Jadi sih. kita nggak harus ada kuota, nggak harus beli pulsa. Ya udah connect aja. Lu mau nyari apa udah ada connect terus semuanya di HP itu gitu. Jadi kayak wifi gitu jatuhnya Nggak ada wifi. Ini udah nyambung aja terus gitu. Nggak ada sinyal, nggak ada udah kuota ya. Jadi nggak akan habis kuota Iya, gitu. nggak akan habis kuota, nggak akan kekurangan sinyal. Lu lagi di gunung, aduh nggak ada sinyal, nggak ada gitu. Tapi kalau sekarang mah masih pakai wifi Masih kita. pakai wifi kita. Lu Pakai di rumah wifi pakai apa kalau wifi? Kalau gua pakai IndiHome. IndiHome. Sama dong. Wah, Berapa bohong. Mbps, Man? Aku yang 50. Soalnya orang pakai buat streaming. Oh iya streamingan ya, live streamingan. Dan sekarang Iya. juga lagi streamingan gitu. Live streamingan. Nah, Karena ini biar cepet ya. Iya, benar. Gitu. biar Langsung. apa namanya soalnya IndiHome tuh menurut gua fasilitasnya juga bagus ya selain konektivitasnya juga bagus banyak fitur-fitur yang menurut gua tuh
banyak banget untuk bisa kita pakai. Betul. Kayak lah gitu di TV-nya juga fitur-fiturnya banyak Iya, gitu kan. iya. Tambahan-tambahannya. Tambah-tambahnya banyak lah untuk Sekarang dipermudah lagi kalau mau daftar Indihome. Apa? Mau daftar Indihome lebih dipermudah sekarang mah. Gimana Bro-nya? Ada di bawah di deskripsi kalau mau Oh, daftar. bisa langsung klik di deskripsi maksudnya. Iya, Daftarnya daftar. serius? Seriusan kok gerak cek deskripsi kalian. Ada itu di https masyakasobacok.com. Susah banget. Itu https/myich. Ada di bawah. Iya, Ya, Deskripsi pokoknya langsung buat klik aja. kalian yang mau daftar IndiHome bisa langsung klik link di sini ya. Atau bisa ada di itu deskripsi 24 juga. jam loh itu. 24 jam bisa. Pelayanannya. Pelayanannya. Oke. Dulu gue ingat banget gue daftar IndiHome, itu tuh gue kayak lagi di jalan, ada yang di pinggir jalan di mobil kayak IndiHome daftar di sini, tau gak lu? Tahu. Nah, gue tuh daftar di situ waktu dulu kayak, oh Pak mau daftar dong, oh boleh, saya ke rumahnya langsung, nah gitu gue dulu. Tapi sekarang udah mudah ya tinggal klik Konvensional link. itu kan dulu. Iya. Sekarang udah digital. Wah gila. keren sih. Digitalisasi. Ya, makin mudah ya. Ya, betul ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk pakai IndiHome ya. Yaps. Yap. Betul. Oh, TV Android sekarang ya? Yaps. Oh Android. iya, TV juga udah mulai bagus loh. Tapi dia bagus, tapi kan itu hadiah. Tadi Hadiah dari Korea gua, sama si anak-anak mana? Lu hadiahnya apa ke Agan waktu nikah? Nggak ada sih dia. Nggak ada. Lu ada nggak nanya? TV, ngasih TV. Udunan Udunan? Iya. Enggak yang dari lu sendiri. ada. Apa? Kolor Indomaret. Iya. Tapi sebenarnya dia udah ngasih TV udunan. TV, Mana ini dipotong ya hasil subaton buat Nggak usah. Udunan Kan udah atuh. dipotong. Kan udah bantu cuci. Enggak, udah potong 5%. Filmnya licik lah. Udah, potong ya. Udah. Dah ya. Oke, mungkin itu tadi kita membahas mengenai dunia digitalisasi di zaman sekarang, di era sekarang yang memang sudah mulai sangat berkembang juga. Ya. Jangan lupa juga buat kalian untuk terus secara bijak dalam menggunakan pertama itu sosial ya. media. Bijak ya. Bijak dalam menggunakan sosial media. Kemudian juga harus lebih selektif lagi dalam menerima berita karena banyak sekali sekarang ini di era-era sekarang ini berita-berita hoax gitu ya yang tidak tahu sumbernya dari mana, yang itu mungkin bisa mempengaruhi sama jalannya kehidupan kita jadi gitu. Jadi kayak kita dapat informasi ini ternyata salah, tapi kita jadinya yuk Salah, taunya kita sebarin juga ke yang Ya. lain. Ya, Akhirnya betul. malah jadi salahnya salah makin lagi salah. makin menyebar gitu. Itu. Makanya jangan sampai lah. Dan tapi kalian juga jangan jadi underestimate sama dunia digital ini karena banyak hal positifnya ketika kalian bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Nah, sama ini jangan asal klik link lah. Itu Oh bahaya. iya betul, klik link itu juga benar-benar bahaya. Kita juga pengalaman sendiri ya. Itu Waktu jadi dulu. siapa tahu bisa ke-hack. Ke-hack. Dan gimana itu hacker nggak ada yang tahu cuy Hacker tuh gimana nggak tahu. caranya. Phishing kalau nggak salah nama itu. Phishing. Tidur. Jadi kalau Woi, bersihin, hei. Mau bersihin lu. jadi phishing ini tuh kalau misalnya lu klik link, ya udah kita tuh data-datanya kita bisa kecuri tuh. Nah, itu itu jangan bahaya asal tuh. klik link, apalagi sering buka-buka kayak Link ya link-link yang suka di ini nih di Nah, jadi Apa sih? akhirnya ya, berarti terakhir ya. Terakhir intinya kesimpulannya dunia digital itu baik asalkan kalian bisa memanfaatkannya juga dengan baik. Dengan Dan baik. Jangan sampai kita yang di diatur oleh digital tapi kita yang bisa Mengatur mengatur digital. kayak Betul. gitu. Ya. Jadi segitu aja potret with SOD Yaps. di Episode kali ini ya. episode kali ini. Dan semoga kita bisa mengisi potret lagi ya di lain Betul. waktu karena memang kita juga berterima kasih juga sama Telkom nih ya Ya. udah mempercayakan potret ini di episode sekarang bersama Son of Death. Betul. Yap. Ya, semoga di kemudian harinya juga kita ada episode-episode yang bersama kita lagi. Aduh, amin. 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 Kalau misalnya kalian nih mau bahas apa nih Mhm. dari potret with SOD ini, coba komen di bawah. Kita bahas Nah, apa. coba komen di bawah. Dan jangan lupa juga mungkin ini buat pendengar Spotify, Ya. mungkin nggak tahu ada channel YouTube-nya dari Telkom Jabar, bisa Betul. langsung cek ke YouTube-nya Telkom Jabar dan jangan lupa juga buat subscribe. Di like juga pastinya. Oh, Indiom Jabar. salah ya. Oke. Ya, saya menerima informasi ternyata memang ini YouTube channelnya namanya Indiom Jabar. IndiHome Jabar. Jabar. Indiom Jabar. Jadi buat pendengar Spotify jangan lupa juga buat subscribe channelnya Indiom Jabar karena di situ ada visual nggak cuma audio tapi ada visualnya juga kan bisa mukanya nonton juga. video Yap. gitu. Dan buat yang pendengar atau mungkin penonton di YouTube bisa search juga di Spotify apa namanya? Indiom Jabar juga. Ya. Gitu ya. Oke, jadi sekian potret with SOD kali ini. Yaps. Outro kali ya, kita outro dulu. Oke, kita outro aja gimana? Itu aja sama aja lah lagu. So, mana yang nyanyinya ulang-ulang terus nanti aing pamit gua agan. Oh, siap. So.
gimana sih? Aduh lupa lagi. Potret with X. Potret with SOD. Nggak enak banget tuh. Jadi tinggi banget, rendah dulu aja. Tua. Potret with SOD. Berbagi canda dan tawa. Potret with SOD. Temani kalian semua bersama agar hari dan Darmo. Sampai bertemu lagi di podcast Potret selanjutnya. Saya Agan Gani. Gue Irfan Darmo. Hari Kami pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Thanks for watching the streaming. Oh, kok streaming? Podcast. Potret with SOD. Berbagi canda dan tawa. Potret with SOD. Bahasa Thailand, bahasa Thailand. Semua.